Perkenalkan, nama saya Vincentius Yesua Libiatu Parung dengan NIM 202412036. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan instrumen piano di era klasik. Yang pertama, sejarah piano. Piano ditemukan oleh Bartolomeo Cristofori, yaitu seorang pembuat harpsichord asal Italia pada akhir abad ke-17. Cristofori memperkenalkan mekanisme baru yang memungkinkan palu memukul senar, sehingga memungkinkan kontrol yang lebih besar terhadap volume dan nada. Berikut, piano di era klasik merupakan sebuah evolusi. Artinya, piano yang kita kenal sekarang mengalami evolusi yang signifikan selama era klasik, sekitar abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Pada masa ini, piano mulai populer di kalangan komposer dan musisi, dan desainnya terus disempurnakan untuk menghasilkan suara yang lebih kaya dan responsif. Berikut ciri-ciri piano klasik. Pertama, rangka logam. Salah satu inovasi penting pada masa ini adalah penggunaan rangka logam yang lebih kuat. Ini memungkinkan piano menghasilkan suara yang lebih keras dan sustain yang lebih lama. Yang kedua, touch. Touch piano menjadi lebih standar dalam ukuran dan bentuk, memungkinkan pemain untuk beradaptasi dengan berbagai piano yang lebih mudah. Yang ketiga, pedal. Pedal mulai menjadi fitur standar, memungkinkan pemain untuk mengontrol dinamika dan warna suara. Yang terakhir, yang keempat, suara. Piano klasik memiliki suara yang lebih hangat dan lembut dibandingkan dengan piano modern. Berikut perkembangan instrumen piano di era klasik dari tahun 1750 hingga 1820. Mengikuti, yang pertama, penggantian harpsichord piano secara bertahap menggantikan harpsichord sebagai instrumen keyboard yang paling populer. Yang kedua, nama forte piano. Piano dari era klasik sering disebut sebagai forte piano. Yang ketiga, suara yang lebih tipis dan ringan. Piano era klasik memiliki suara yang lebih tipis dan ringan dibandingkan piano modern. Keempat, karya komposer. Komposer era klasik menulis banyak karya untuk piano solo, seperti sonata piano dan lain-lain. Yang kelima, grand piano. John Broadwood and Sons di London memproduksi grand piano yang lebih besar dan lebih keras daripada forte piano. Berikut tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan piano klasik. Yang pertama, Bartolomeo Cristofori. Dianggap sebagai penemu piano modern. Tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan piano klasik. Yang pertama ada Bartolomeo Cristofori. Dianggap sebagai penemu piano modern. Cristofori menciptakan instrumen yang disebut pianoforte pada awal abad ke-18. Kedua, Johann Sebastian Bach. Meskipun lebih dikenal sebagai komposer, Bach juga merupakan pemain piano yang ulung dan memberikan kontribusi besar pada perkembangan repertoar piano. Yang ketiga, ada Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart menulis banyak karya untuk piano, termasuk sonata, konser, dan variasi. Karya-karyanya membantu mempopulerkan piano sebagai instrumen solo. Yang keempat ada Ludwig van Beethoven. Beethoven adalah salah satu komposer piano yang paling terkenal di era klasik. Sonata-sonata pianonya yang monumental masih sering dimainkan hingga saat ini. Berikut, mengapa piano klasik itu penting? Piano klasik merupakan fondasi bagi perkembangan piano modern. Desain dan suara piano klasik masih menjadi acuan bagi pembuat piano hingga saat ini. Selain itu, repertoar piano klasik yang kaya memberikan
inspirasi bagi generasi-generasi musisi berikutnya. Berikut kesimpulan. Piano klasik mengalami perkembangan yang signifikan selama di era klasik. Dengan desain yang lebih baik dan suara yang lebih kaya, piano menjadi instrumen yang sangat populer dan berpengaruh. Varian piano klasik masih dapat dirasakan hingga saat ini, baik dalam musik maupun dalam budaya kita.